Shalom, puji Tuhan, Bapak Ibu, kita kembali akan merenungkan firman Tuhan. Mari sebelumnya kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih atas kesempatan hari baru yang Kau rahmati. Kami mau kembali merenungkan firman-Mu. Mohon hikmat dan pencerahan dari Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Bapak Ibu, firman Tuhan kita terambil di dalam Kejadian 2 ayat 7. Ketika itulah Tuhan Allah membentuk manusia itu dari debu tanah dan menghembuskan nafas hidup ke dalam hidungnya. Demikianlah manusia itu menjadi makhluk yang hidup. Itulah firman Tuhan yang menjadi dasar renungan kita pada hari ini. Tema kita adalah pelajaran dari debu tanah. Umumnya orang memahami debu tanah adalah media, bahan atau materi yang hina, kotor dan menjijikkan. Pandangan dan pemahaman seperti ini tentu tidak salah, namun tidak sepenuhnya benar. Bahwa sesungguhnya debu tanah adalah ciptaan Tuhan yang dalam Kejadian 1 ayat 31 salah satunya adalah sungguh amat baik. Dikatakan maka Allah melihat segala yang dijadikannya itu sungguh amat baik. Jadi dengan kebenaran ini, debu tanah ini kita dapat memperoleh pelajaran berharga untuk 3 hal. Yang pertama bahwa sebagai manusia hendaknya berbangga dan bersyukur bahwa bahan yang dipilih dan cocok dijadikan media untuk dipakai Allah membentuk dan menciptakan manusia adalah debu tanah. Bukan batu, bukan air, bukan api atau angin. Ya, nanti kalau demikian maka akan jadi aneh jadinya ya. Yang kedua, bangga dan bersyukur karena manusia ada, dijadikan dan diciptakan dari tangan Allah sendiri, sang seniman agung itu. Bukan saja itu, bahwa untuk membentuknya saja Allah harus merancangnya, mengkonsepnya, dan memikirkannya. Luar biasa bukan manusia itu. Yang ketiga, bangga dan bersyukur bahwa sebagai debu tanah saja keberadaannya sudah menjadi manfaat dan berkat. Apalagi ketika dia dihembuskan nafas atau roh oleh Allah. Dicipta segambar serupa Allah, dimahkotai kemuliaan dan kehormatan. Sungguh kata pemazmur, Engkau menjadikannya hampir sama seperti Allah, nyaris sempurna. Dan bahwa segala kemuliaan dan kehormatan yang Allah anugerahkan kepada manusia, itu semua bertujuan agar supaya manusia menjadi penata layanan Allah atas segala ciptaannya. Ya, itu sesungguhnya betapa luar biasanya manusia itu. Dan itu sesuatu yang harus kita syukuri. Nah, pernah suatu waktu dalam cerita fiktif, ya, ini emas dan tanah berargumentasi. Emas berargumentasi dan berkata kepada tanah, coba lihat pada dirimu tanah. Engkau itu begitu suram dan lemah. Apakah engkau memiliki cahaya mengkilat seperti aku? Apakah engkau berharga dan bernilai seperti aku? Mendengar itu, tanah hanya terdiam, tertunduk dengan nada rendah. Dia menjawab, memang aku tidak sepertimu emas. Kamu memang bercahaya, berkilau, dan banyak orang pasti menyukaimu. Tetapi aku walau hanya debu tanah, tetapi bisa menumbuhkan bunga dan buah. Bisa menumbuhkan rumput dan pohon. Bisa menumbuhkan berbagai tanaman yang berwarna-warni dan masih banyak lagi yang lain. Nah, pertanyaanku, apakah kamu bisa demikian? Mendengar perkataan dari si tanah, emas pun terdiam 1000 bahasa. Nah, saudara, dalam hidup ini banyak orang yang seperti emas. Memang berharga, bernilai. Tetapi semuanya hanya untuk dirinya sendiri. Hidup mereka hanya buat menyilaukan, yang hanya mendatangkan batu sandungan dan kecemburuan sosial serta jarak. Tetapi tidak bermanfaat dan bersahabat bagi sesama. Sukses dalam karir, rupawan dalam paras, tetapi sukar membantu apalagi tidak peduli kepada sesama. Ya, buat apa? Nah, mari jadilah seperti debu tanah. Posisinya sebagai tanah mungkin tidak dilirik. Biasa saja, tetapi bersahaja dan ringan tangan, siap membantu kapanpun. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, makna dari kehidupan bukan hanya terletak pada seberapa bernilainya diri kita, tetapi seberapa besar bermanfaatnya kita bagi orang lain. Jika keberadaan kita dapat menjadi berkat dan manfaat bagi banyak orang, barulah kita benar-benar bernilai. Itu pun hanya oleh karena anugerah Tuhan semata. Apalah gunanya kesuksesan bila itu tidak membawa manfaat bagi kita, bagi keluarga dan orang lain? Apalah arti kemakmuran bila tidak berbagi pada yang membutuhkan?
Apalah arti kepintaran bila tidak memberi inspirasi kepada sekeliling kita? Karena hidup adalah proses dan karya. Ada saatnya kita memberi dan ada saatnya kita menerima. Maka saudara, sadarilah siapa diri kita itu sesungguhnya. Sadarilah bahwa kita diciptakan Tuhan dari debu tanah. Menerima makanan semua dari hasil tanah. Sampai sekarang pun kita masih injak tanah. Dan ingat, suatu waktu nanti kita juga akan kembali menjadi tanah. Dengan memahami filosofis tanah saja kita sudah diingatkan bahwa sesungguhnya sebagai tanah pun hidup kita sudah bermanfaat. Apalagi tanah itu di tangan Sang Pencipta yang menjadikan kita manusia istimewa yang dimahkotai dengan kemuliaan dan kehormatan oleh Roh-Nya dan bahkan yang sudah menebus mati ganti kita, manusia berdosa, sehingga kita kembali menjadi anak-anak Allah yang mulia dan penuh dengan kehormatan. Masakan untuk menjadi manfaat dan berkat, engkau menjadi sulit, menjadi pelit, bahkan menjadi pahit. Itu bukan saja mempermalukan kodratmu yang adalah debu tanah, melainkan telah mempermalukan Tuhan yang telah memberimu roh keselamatan, roh kehidupan, dan roh kebaikan. Karena itu mari tariklah pelajaran dari diri kita yang adalah debu tanah. Amin. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu. Kami bersyukur. Kami boleh diingatkan siapakah kami. Dan dengan demikian biarlah hidup kami sungguh-sungguh hidup hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Demi Kristus kami berdoa. Amin. Demikianlah firman Tuhan hari ini. Kiranya menjadi berkat. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.